Namanya Zahra, seorang santriwati berusia 25 tahun yang dikenal sebagai perempuan lembut, cerdas, dan sangat menjaga adab serta agamanya. Ia tinggal di sebuah desa kecil bernama Kampung Karangjati, yang masyarakatnya masih kental dengan budaya dan nilai-nilai keagamaan. Sejak kecil, Zahra sudah diasuh dalam lingkungan pesantren. Ia menghafal Al-Quran, aktif mengajar anak-anak mengaji, dan menjadi panutan bagi para gadis di kampungnya. Setiap sore, suara lembutnya mengalun di mushola kecil saat mengajar Iqra dan tajwid. Banyak orang tua menitipkan anaknya kepada Zahra bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia dikenal tidak suka membicarakan aib orang lain, selalu menundukkan pandangan, dan murah senyum meskipun hidupnya sangat sederhana. Namun, kesederhanaan Zahra rupanya tidak disukai oleh semua orang. Di balik kerudung lebarnya yang menyejukkan hati, tersimpan banyak mata iri yang memandangnya dengan dengki. Ada yang cemburu karena perhatian warga lebih banyak tertuju pada Zahra. Ada pula yang merasa terusik karena kekasih atau suaminya sering memuji Zahra. Diam-diam, Zahra tak tahu senyuman dan kebaikan yang ia tebarkan setiap hari diam-diam menanam benih kebencian di hati orang-orang yang sakit jiwa. Dan hari di mana fitnah itu muncul sudah semakin dekat. Fitnah itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan, seperti bisikan setan yang menyelinap ke hati manusia yang lemah. Di sudut desa, ada seorang perempuan bernama Rani. Ia adalah istri dari Pak Darto, salah satu tokoh masyarakat sekaligus donatur masjid. Sejak lama, Rani merasa terancam oleh sosok Zahra. Suaminya terlalu sering menyebut-nyebut nama Zahra setiap kali membahas kegiatan keagamaan di kampung. Belum lagi, anak-anaknya pun lebih suka belajar dengan Zahra ketimbang guru ngaji yang lain. Ibu Zahra itu lembut sekali. "Ma," ujar anaknya suatu malam, "kalau ngajarin ngaji, sabar dan gak pernah marah." Sejak saat itu, Rani mulai menyimpan rasa tidak suka. Ia merasa harga dirinya sebagai istri tokoh kampung terancam. Dan pada suatu malam, saat menghadiri pengajian ibu-ibu, hatinya yang dipenuhi iri mendapat celah untuk menebar api. "Aku lihat Zahra malam-malam keluar dari pesantren." "Loh," bisiknya pada seorang ibu. "Serius?" "Iya, sendirian, ke arah kebun belakang. Katanya sih, suka ketemuan diam-diam sama seseorang." Berita itu menyebar cepat. Dalam hitungan hari, nama Zahra menjadi bahan bisik-bisik di warung kopi, di sumur, bahkan di masjid. Wajah yang dulu dihormati kini dipandang dengan tatapan curiga. Orang-orang tak berani menegurnya, tapi bisikannya makin memekakan telinga. Zahra sendiri tak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Tapi saat ia lewat, suara-suara mulai merendah, tatapan mulai sinis, dan anak-anak yang biasa menyambutnya kini dijauhkan oleh orang tuanya. Sampai suatu sore, seorang remaja laki-laki bernama Ilham yang dikenal nakal mengaku pernah melihat Zahra masuk ke rumah kosong di pinggir kebun bersama seorang pria. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, hanya pengakuan dari seorang remaja yang suka berbohong. Tapi sayangnya, desa lebih percaya pada kabar yang enak didengar daripada kebenaran yang sunyi. Dan disinilah awal kehancuran nama baik Zahra dimulai. Hari itu langit mendung seolah mencerminkan suasana hati Zahra. Ia baru saja selesai mengajar anak-anak mengaji di mushola. Namun tak seperti biasanya, para orang tua yang menjemput anak mereka tak menyapanya. Bahkan beberapa menarik anaknya menjauh, seolah Zahra adalah penyakit yang harus dihindari. "Kenapa semua orang menjauhiku?" batinnya gelisah. Zahra mencoba mengabaikan. Ia pulang seperti biasa, melewati jalanan desa dengan kepala tertunduk. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar namanya disebut oleh dua perempuan yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai. "Makanya jangan terlalu alim di depan orang. Di belakang malah." "Astagfirullah," ujar salah satu dari mereka. Zahra menoleh pelan. Mereka langsung terdiam, lalu pura-pura tak mengenalinya. Malam harinya, Zahra dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang perangkat desa yang mengetuk pintu rumah pesantrennya.
Di antara mereka berdiri Pak Darto dan di belakangnya Rani tersenyum kecil penuh kemenangan. "Zahra, maafkan kami harus datang dengan cara seperti ini," kata Pak Darto dengan nada berat. "Tapi kami tidak bisa lagi membiarkan ini berlarut-larut." "Ada apa, Pak?" tanya Zahra, gugup. "Sudah banyak warga yang resah. Kami mendengar kau telah mencemarkan nama baik desa ini. Kami dapat laporan bahwa kau telah berbuat zina." Jantung Zahra seolah berhenti berdetak. "Apa? Saya berzina?" "Kami tidak menuduh, tapi kami harus bertindak. Desa ini tak bisa dijadikan tempat maksiat berkedok pesantren," lanjut Pak Darto tegas. "Mulai malam ini, kami minta angkat kaki dari kampung ini." "Tidak, ini fitnah, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal itu." Zahra menangis, suaranya pecah oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Namun tak ada yang peduli. Di luar, warga sudah berkumpul. Beberapa membawa obor, sebagian berteriak agar Zahra diusir. Tak ada yang mendengarkan tangis dan sumpah Zahra, bahkan teman-teman mengajinya pun tak ada yang datang membela. Malam itu, Zahra diseret keluar dari pesantrennya. Tangisnya mengiringi langkah kakinya yang gemetar. Wajahnya tertunduk, bukan karena malu, tapi karena dihina atas sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Langkah demi langkah, ia tinggalkan desa yang dulu begitu ia cintai. Tak ada yang tahu bahwa pada malam penuh fitnah itu, Allah sedang menulis takdir luar biasa untuk Zahra. Subuh belum lagi menyingsing, kabut masih menyelimuti tanah Kampung Karangjati saat Zahra berdiri mematung di tepi jalan dengan satu tas kecil berisi pakaian dan mushaf Al-Quran yang lusuh di pelukannya. Wajahnya sembab, matanya bengkak. Ia bahkan belum sempat sarapan sejak malam penuh kehinaan itu. Suara azan sayup terdengar dari masjid. Tapi bagi Zahra, suara itu terdengar begitu jauh. Ia tak punya tempat lagi di sini. Rumah pesantren yang dulu menjadi tempat teduhnya kini telah kosong dan digembok oleh warga. Bahkan sandal-sandal kecil milik muridnya yang dulu berserakan di teras kini hilang tak berbekas seolah Zahra tidak pernah ada. Di ujung jalan, kerumunan warga masih mengawasinya. Tak sedikit yang mencibir, mengumpat pelan. "Lihat tuh, perempuan murahan akhirnya angkat kaki juga. Pantas saja dulu so alim." Ternyata, Zahra menggigit bibirnya menahan tangis. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Semua sudah yakin akan dosa yang tak pernah ia lakukan. Rani berdiri di tengah warga dengan penuh kemenangan. Ia menatap Zahra dari jauh dengan senyum penuh sinis di balik kerudung mewahnya. Hatinya puas. Ia berhasil menjatuhkan sosok yang selama ini membuatnya iri. Tapi ia tak tahu bahwa langit sedang merekam semuanya. Pak Dato dengan suara keras bicara lantang, "Mulai hari ini, Zahra bukan lagi bagian dari kampung ini. Siapapun yang melindunginya akan dianggap melawan adat. Tak ada yang membela." Bahkan Bu Nur, guru ngaji tua yang dulu begitu menyayangi Zahra, hanya bisa menunduk dalam diam. Tekanan warga membuat semua orang takut bicara. Zahra pun melangkah pergi. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya kuat. Di balik semua luka dan penghinaan, ia tahu Allah Maha melihat. Ia menunduk dalam-dalam dan berdoa dalam hati. "Ya Rab, jika ini kehendakmu, maka tuntunlah aku menuju tempat yang engkau ridhoi. Jika aku memang difitnah, maka tunjukkan kebenaranmu dengan caramu." Dan Zahra pun pergi, tanpa santri, tanpa keluarga, tanpa rumah. Tapi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah keyakinan pada pertolongan Allah. Ia belum tahu bahwa langkah kakinya yang tertatih itu akan membawanya ke sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Langkah Zahra membawanya jauh dari kampung Karangjati. Tak ada tujuan, tak ada sanak saudara. Hanya keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang teraniaya. Hari-harinya berubah menjadi perjuangan. Ia tidur di mushola tua di pinggir pasar, menyapu lantai dan membantu bersih-bersih agar bisa tinggal semalam. Ia makan dari sisa sedekah yang dibagikan untuk kaum miskin. Dari perempuan terhormat, kini ia harus menunduk di hadapan orang asing hanya untuk sesuap nasi. Suatu malam, Zahra duduk sendirian di emperan toko yang sudah tutup.
Angin malam menusuk tulangnya. Hujan baru saja turun, dan bajunya basah kuyup. Ia memeluk mushaf Al-Qur'annya erat-erat, satu-satunya harta yang tersisa. Wajahnya menengadah ke langit. Ya Allah, jika ini ujianmu, aku terima. Tapi jika aku benar-benar tak berharga di mata manusia, maka tolong jangan biarkan aku merasa hina di hadapanmu. Air matanya tak terbendung lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Zahra merasa benar-benar sendiri. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, bahkan doa-doanya terasa hampa. Tapi justru di malam yang paling sunyi itu, takdir mulai bergerak. Seorang ibu tua penjual bubur yang biasa melihat Zahra dari kejauhan, mendekatinya pelan. "Dek, kamu dari mana? Udah beberapa hari, saya lihat kamu di sini terus." Zahra hanya menggeleng pelan, tak mampu menjawab. Ibu itu tak banyak tanya. Ia memberikan semangkuk bubur hangat dan sebuah payung kecil. "Makan dulu. Kalau mau, kamu bisa bantu saya jualan besok pagi. Nggak banyak, tapi bisa buat kamu bertahan." Zahra menatap mata ibu itu dengan gemetar. Tak ada rasa kasihan di sana, hanya ketulusan. Dan itulah yang membuatnya menangis. Hari itu, Zahra mendapat tempat baru untuk bernaung. Sebuah warung bubur sederhana dengan tikar lusuh dan termos teh manis. Tapi di sanalah perlahan hidupnya kembali disusun oleh tangan Allah. Tak ada yang tahu bahwa warung kecil itulah yang akan menjadi awal dari pertemuan Zahra dengan seseorang yang kelak akan mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Pagi itu, warung bubur milik Bu Wati tampak ramai. Letaknya yang strategis di pinggir jalan raya dan dekat terminal kecil, membuat banyak orang singgah dari tukang ojek, sopir angkot, hingga pegawai kantoran. Zahra kini bekerja membantu Bu Wati menyiapkan piring, menuangkan teh manis, membersihkan meja. Wajahnya masih menyimpan kesedihan. Tapi setiap pagi, ia tersenyum pada siapapun yang datang. Ia tidak banyak bicara, tapi ketulusan dalam pelayanannya membuat para pelanggan merasa nyaman. Suatu hari, datanglah seorang pria muda rapi dengan mobil hitam berhenti di depan warung. Dia mengenakan kemeja bersih dan membawa laptop. Wajahnya serius, tapi sopan. Ia duduk di pojok warung, membuka laptop sambil menunggu bubur pesanannya. Namanya Fahri, seorang pengusaha muda yang sedang membangun pesantren modern di daerah sekitar. Ia sering mampir sarapan ke warung itu sebelum ke lokasi proyeknya. Pagi itu berbeda. Saat Zahra mengantarkan teh ke mejanya, Fahri menatap wajahnya dalam diam. "Maaf, saya pernah lihat Mbak di mana ya?" tanyanya sopan. Zahra menunduk. "Mungkin salah orang, Pak." Tapi suara lembut Zahra dan caranya bersikap membuat Fahri tak bisa mengalihkan perhatiannya. Ia mulai sering kembali ke warung itu, bukan hanya untuk bubur Bu Wati, tapi juga karena ia penasaran dengan perempuan sederhana yang selalu terlihat bersedih, namun tetap tegar. Hari demi hari, Fahri mulai menggali. Ia bertanya pada Bu Wati, lalu sedikit-sedikit tahu bahwa Zahra bukan perempuan biasa, bahwa ia dulunya santriwati dan pengajar ngaji, dan bahwa ia datang ke kota ini tanpa membawa siapa-siapa. Sampai suatu sore, saat warung sepi, Fahri memberanikan diri bicara langsung. "Mbak Zahra, saya tahu ini mungkin terlalu lancang, tapi saya sedang mencari seseorang yang bisa jadi pengajar di pesantren yang sedang saya bangun." Zahra menatapnya, terkejut. Tapi saya tak punya apa-apa lagi, Pak. Bahkan nama saya pun sudah dianggap hina oleh kampung saya sendiri." Fahri tersenyum. "Saya tidak melihat masa lalu seseorang. Saya hanya melihat siapa dia hari ini. Dan saya melihat seorang perempuan kuat yang bahkan masih bisa tersenyum meski dunia telah membuangnya." Zahra menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang tidak melihatnya dengan mata fitnah, tapi dengan hati. Itulah momen ketika tangan Allah mulai mengangkat Zahra perlahan dari keterpurukan. Beberapa bulan berlalu, pesantren milik Fahri pun berdiri megah di pinggiran kota. Bangunannya kokoh, tapi yang membuatnya hidup adalah sosok Zahra yang kini menjadi pengajar utama. Murid-muridnya banyak, tidak hanya anak-anak, tapi juga perempuan dewasa yang ingin belajar Al-Quran
dan adab Islam. Nama Zahra kembali harum bukan karena pencitraan, melainkan karena kebaikan yang tak bisa disembunyikan. Kabar tentang pesantren baru itu pun mulai menyebar ke berbagai daerah, hingga akhirnya terdengar kembali di telinga warga kampung Karangjati. Pada suatu hari, 2 warga dari kampung datang ke pesantren untuk mendaftarkan anak mereka. Betapa terkejutnya mereka saat melihat siapa pengajarnya. "Itu Zahra," bisik salah satu dari mereka. Zahra tetap tenang. Ia menyambut tamu-tamunya dengan ramah, meski jelas terlihat keterkejutan di wajah mereka. Warga itu pulang membawa cerita yang langsung menyebar ke seluruh kampung. Desa yang dulu mengusir Zahra kini mulai berguncang. Banyak yang malu, banyak pula yang penasaran. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin perempuan yang katanya berzina kini menjadi tokoh agama terhormat. Tak lama setelah itu, seorang pemuda bernama Ilham yang dulu menjadi saksi palsu dalam fitnah Zahra datang ke pesantren. Tubuhnya kurus, wajahnya murum. Ia duduk di depan Zahra dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan saya, Kak Zahra. Saya bohong waktu itu. Saya disuruh Bu Rani buat ngaku kalau saya lihat Kak Zahra masuk rumah kosong sama lelaki," katanya gemetar. Zahra menatapnya, hatinya sesak. Tapi ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Apa kamu sudah minta ampun pada Allah?" Ilham mengangguk, menangis seperti anak kecil. Keesokan harinya, Ilham membuat pengakuan di depan warga desa. Ia mengumpulkan orang-orang di balai desa dan menceritakan semuanya, bagaimana ia diiming-imingi uang oleh Rani agar berbohong. Bagaimana Rani menyebarkan kabar busuk karena iri dan dendam. Desa menjadi gaduh. Rani dan suaminya dihujat warga. Wajah Pak Darto pucat. Tak menyangka semua rahasia keluarganya terbongkar di depan umum. Beberapa hari kemudian, rombongan warga kampung Karangjati datang ke pesantren Zahra. Mereka datang bukan untuk marah, tapi untuk sujud minta maaf. Zahra berdiri di depan gerbang pesantren, mengenakan gamis putih dan jilbab panjang. Matanya berkaca-kaca melihat puluhan wajah yang dulu mencacinya kini berlutut dengan air mata penyesalan. "Maafkan kami, Zahra. Kami salah menilaimu." Zahra tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan dan menahan air mata. Bukan karena ingin dihormati, tapi karena Allah telah membuktikan kebenaran yang selama ini ia perjuangkan dalam diam. Beberapa minggu setelah pengakuan Ilham mengguncang desa, nama Zahra berubah menjadi simbol kekuatan dan kesabaran. Warga kampung Karangjati yang dulu mengusirnya kini mulai merasa hina di hadapan perempuan yang mereka sakiti. Namun balasan dari Allah tak berhenti di situ. Suatu pagi, pesantren Zahra menerima kunjungan dari pejabat Kementerian Agama Provinsi. Ternyata, nama pesantren tersebut direkomendasikan oleh banyak orang sebagai lembaga pendidikan terbaik berbasis akhlak dan Al-Quran. Dan mereka ingin mengangkat Zahra sebagai duta pendidikan Islam untuk perempuan. Fahri yang kini menjadi suaminya tersenyum bangga saat melihat nama istrinya disebut di banyak media nasional. Ya, Zahra dan Fahri telah menikah dengan sederhana di dalam pesantren. Tanpa pesta, tapi penuh keberkahan. Allah menggantikan aib yang dituduhkan padanya dengan kemuliaan yang tak bisa dibantah siapapun. Hari itu, Zahra berdiri di atas panggung dalam sebuah forum nasional. Di hadapannya duduk para tokoh agama, pejabat negara, dan aktivis perempuan. Ia mengenakan gamis putih dan kerudung lebar, dengan wajah tenang dan suara yang lembut. Dalam pidatonya, ia berkata, "Saya pernah dihinakan tanpa alasan, difitnah tanpa bukti, dihancurkan oleh lisan-lisan yang kejam. Tapi saya belajar, jika manusia bisa menghancurkan nama baik kita, maka hanya Allah yang bisa mengembalikannya, bahkan dengan kemuliaan yang lebih tinggi." Kata-katanya menggetarkan ruangan. Banyak yang menangis, bahkan rekaman pidatonya viral dan menyentuh jutaan orang. Sementara itu, di kampung Karangjati, kehidupan Rani dan Pak Darto hancur pelan-pelan. Reputasi mereka jatuh, bisnisnya merugi, dan banyak warga menjauh. Semua yang dulu mereka banggakan perlahan ditarik kembali oleh Allah
karena kezaliman tak akan pernah menang. Suatu hari, Zahra dan Fahri pulang ke kampung itu. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyambung silaturahmi. Warga menyambut mereka dengan isak dan pelukan. Rani, yang kini sakit-sakitan, tak kuasa menahan tangis saat Zahra masuk ke rumahnya. Aku salah, Zahra. Aku fitnah kamu. Aku hancurkan hidupmu. Zahra hanya menatapnya, lalu berkata, saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi semoga Allah juga memaafkan ibu. Karena tak semua luka bisa dihapus oleh maaf manusia. Itulah hari di mana seluruh kampung menyaksikan keagungan balasan Allah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kemuliaan yang membuat semua kepala tertunduk dan semua hati menangis.